Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Transportasi. Pada pertemuan hari ini, pada pertemuan yang ke-12 ya. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang manajemen sistem transportasi. Nah, apa kita lihat manajemen transportasi? Nah, manajemen transportasi ya, menurut Kisti dan La, ada manajemen transportasi adalah sebuah proses perencanaan dan pengoperasian sistem transportasi ke arah peningkatan akses dan mobilitas arus kendaraan, barang dan orang yang maksimal dengan menghemat sumber keuangan dan energi sehingga menjaga mutu lingkungan dan kehidupan. Ya. Secara sederhana pengertiannya adalah konsep untuk memaksimalkan mobilitas pergerakan lalu lintas. Jadi menurut Kisti dan Lal ini, si manajemen transportasi ini adalah upaya untuk peningkatan akses dan mobilitas arus kendaraan, barang dan orang yang memaksimalkan atau menghemat sumber keuangan dan energi sehingga menjaga mutu lingkungan dan kehidupan. Itu definisi dari manajemen transportasi menurut Kisti dan Lal. Nah, komponen manajemen dalam sistem transportasi, komponen manajemen sistem transportasi di dalamnya itu terkait dengan pengambilan tindakan dalam kebijakan, perencanaan, dan pendanaan yang ditetapkan oleh legislatif dan pemerintah pada sektor transportasi skala lokal, regional, dan nasional. Contohnya, tindakan yang diterapkan yang pertama adalah dalam manajemen sistem transportasi, yang pertama adalah dia meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan raya. Ya. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam kawasan kemacetan tinggi. Yang keempat, meningkatkan pelayanan angkutan umum. Yang kelima, meningkatkan efisiensi pengelolaan angkutan umum. Ini salah satu contoh tindakan yang memang bisa diterapkan dalam manajemen sistem transportasi yang kebijakannya diambil oleh legislatif, pemerintah, dan sektor transportasi secara lokal. Nah, ini beberapa tindakan yang mungkin nanti bisa diterapkan gitu ya. Jadi efisiensi penggunaan ruang jalan gitu, sehingga jalannya tidak terlalu macet, kemudian mengurangi kendaraan pribadi sehingga menyediakan fasilitas angkutan umum yang layak gitu ya, sehingga kemacetan tidak terlalu tinggi. Kemudian peningkatan pelayanan angkutan umum tentunya, dan kelima meningkatkan efisiensi pengelolaan angkutan umum. Nah, manajemen sistem kegiatan atau manajemen kebutuhan ini berjalan menurut Roski. Manajemen kebutuhan berjalan ini adalah untuk mempengaruhi perilaku para pelaku perjalanan dengan tujuan untuk mengurangi besarnya kebutuhan akan perjalanan atau menyebarkan jumlah arus dalam ruang dan waktu. Ya. Jadi menurut Roski, manajemen kebutuhan perjalanan ini diintikan untuk mempengaruhi ya para pelaku perjalanan dengan tujuan untuk menguranginya besar kebutuhan akan perjalanan, ya, sehingga jumlah arus ke perjalanan itu dapat berkurang, gitu ya. Nah, secara sederhana, manajemen kebutuhan perjalanan ini adalah untuk pengolahan dan pengaturan arus perjalanan agar tercipta arus perjalanan yang seimbang ya, dengan sarana dan prasarana tanpa melakukan peredaman arus dan penambahan fasilitas transportasi yang baru ya, manajemen kebutuhan perjalanan. Nah, tindakan alternatif dalam mengatasi pengelolaan kebutuhan perjalanan suatu kota ini, yang pertama dia membagi jumlah perjalanan antar waktu yang berbeda ya, misalkan tindakan alternatif kebutuhan perjalanan dalam suatu kota, jadi membagi jumlah perjalanan antar waktu yang berbeda. Yang kedua, membagi jumlah perjalanan antar lokasi yang berbeda, membagi jumlah perjalanan antar moda transportasi yang berbeda, kemudian membagi jumlah perjalanan antar tempat kegiatan. Yang kelima, melakukan perjalanan untuk kegiatan yang produktif saja ya. Jadi tindakan alternatif bisa pengelolaan kebutuhan perjalanan. Dia membagi jumlah perjalanan antar waktu yang berbeda. Artinya misalkan dalam waktu pagi kan orang mau bekerja gitu ya, mau sekolah atau apa,
Nah, misalkan dia bekerja, misalkan suatu kawasan pabrik, tapi dilintasi oleh anak sekolah. Nah, nanti anak sekolah masuknya mungkin agak siangan. Nah, yang pabrik misalkan masuk jam 6 masuk ya. Sehingga kalau yang sekolah nanti masuknya jam 8. Nah, itu membagi antar waktu sehingga tidak adanya perjalanan yang penambahan arus yang tinggi gitu ya. Ini artinya perjalanan antar waktu. Kemudian membagi jumlah perjalanan antar lokasi yang berbeda. Nah, ini nanti berhubungan dengan tata guna lahan ya. Harusnya khusus untuk perjalanan perjalanan sekolah, lokasi tata guna lahan sekolah, hasil industri itu mungkin nanti harusnya dibagi lahan-lahan tertentu khusus sehingga tidak adanya penumpukan di satu lahan gitu ya, guna lahan. Kemudian membagi jumlah perjalanan antar moda transportasi yang berbeda ya. Jadi ada yang memakai angkutan kota untuk jarak dekat ya. Kalau antar jauh misalkan pakai bus 1/4 atau yang kecil gitu ya, membagi jumlah moda transportasi yang berbeda. Kemudian membagi jumlah perjalanan antar tempat kegiatan itu hampir sama dengan pembagian tata guna lahan ya. Sehingga nanti melakukan perjalanan itu kegiatan yang produktif saja. Jadi hanya melakukan kegiatan yang memang bisa menghasilkan. Kemudian manajemen transportasi yang pertama, komponen yang pertama untuk pemanusia dia yang pertama dia komponen manajemen dalam sistem transportasi. Yang kedua manajemen sistem kegiatan atau manajemen kebutuhan perjalanan. Yang ketiga manajemen sistem transportasi atau manajemen penyediaan jasa transportasi. Yang keempat manajemen lalu lintas atau manajemen lalu lintas ya atau manajemen sistem pergerakan. Yang kelima sistem kelembagaan dan faktor lingkungan dalam sistem transportasi. Ya, yang keenam beberapa masalah dalam pengoperasian sistem transportasi dan cara pemecahannya. Jadi ini ruang lingkup untuk manajemen transportasi ya. Yang pertama dia komponen manajemennya dalam sistem transportasi. Yang kedua sistem kegiatan atau kebutuhan perjalanan, manajemen kegiatan kebutuhan perjalanan. Yang ketiga sistem transportasi atau manajemen penyediaan jasa transportasi. Yang keempat manajemen sistem pergerakan. Kemudian faktor lingkungan atau kelembagaan. Yang keenam pengoperasian sistem transportasi dan pemecahannya, masalah-masalah sistem transportasi dan pemecahannya. Ini adalah komponen manajemen transportasi. Nah, untuk manajemen sistem transportasi atau manajemen penyedia jasa transportasi ya. Yang pertama penyedia jasa transportasi. Untuk sistem transportasi atau manajemen penyedia jasa transportasi. Nah, pengelolaan sistem transportasi dari sisi penyedia jasa atau penyedia jasa transportasi ya, jasa angkutan umum dapat berarti sebagai upaya pengadaan seluruh komponen sistem transportasi sesuai jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang didasari oleh besaran jumlah kebutuhan perjalanan yang telah diperkirakan sebelumnya. Jadi dalam hal ini pengelola harus mengupayakan agar pengadaan semua komponen sistem transportasi dari seluruh bentuk moda dalam tatanan sistem transportasi yang luas itu berimbang dengan besaran estimasi jumlah kebutuhan perjalanan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam penyediaan jasa angkutan ini, transportasi ini, maka harus ada prediksi atau besaran kebutuhan angkutan umumnya ya. Ada namanya sistem kebutuhan angkutan umum yang sesuai dengan kebutuhan penumpang. Jangan sampai dalam satu trayek itu terlalu penumpukan jasa transportasi atau terlalu banyak angkutan umum. Misalkan dalam satu trayek yaitu terlalu banyak angkutan umum tetapi berbanding terbalik dengan jumlah penumpangnya, sehingga adanya penumpukan di satu ruas jalan tersebut. Nah, angkutan kota juga menjadikan kosong karena penumpangnya sedikit gitu ya. Jadi harus balance, seimbang dengan kebutuhan perjalanan dengan jumlah angkutan umumnya gitu ya. Jadi harus balance ya. Jadi balance gitu. Nah, menurut Salim tahun 2004 pengelolaan pengadaan semua komponen dalam sistem transportasi ini untuk seluruh bentuk moda transportasi dapat
dilakukan dengan teknik pengukuran kinerja, ya. Jadi untuk mengukur satu komponen bentuk moda transportasi sistem transportasi ini itu diukur dengan sistem kinerja yang berupa yang pertama dia kapasitas. Nah, seluruh komponen sistem transportasi dalam menampung objek yang diangkut. Contohnya, kapasitas angkutan kendaraan, kapasitas terminal, kapasitas jalan raya dalam mengalirkan arus lintas dan seterusnya. Jadi kapasitas yang ini. Jadi jangan sampai kapasitasnya harusnya misalkan angkutan umum atau angkot misalkan ya, itu harusnya dalam satu rate dalam satu putaran dari terminal ke terminal misalkan itu harusnya full gitu 12 penumpang, tapi dengan kapasitas yang full 20 ternyata dalam satu rate setelah diteliti hanya misalkan dalam satu rate itu cuma 1 atau 2 orang gitu ya, otomatis nanti perlu ada pengurangan jumlah angkutan umumnya ya, disesuaikan dengan jumlah penumpangnya gitu ya. Nah, kalau yang kedua ada kondisi teknis seluruh komponen sistem transportasi seperti layak pakai atau tidak layak, baru, rusak, berteknologi tinggi atau berteknologi tinggi. Contohnya misalkan kendaraan baru ya, pesawat terbang, jalannya baru berlapis ulang, jalan rusak berat, terminal tidak layak pakai, kemudian kereta api beroper-oper dengan peralatan otomatis dan lain-lainnya. Ya, kondisi teknisnya apakah angkotnya misalkan angkutan kota itu kendaraannya yang dipakai itu adalah layak atau tidaknya untuk dipakai sebagai alat transportasi umum. Yang ketiga, perjalanan penunjang yang cukup untuk mendukung kelancaran operasional sistem transportasi. Ya, contohnya untuk pelabuhan laut ya, memiliki alat bongkar muat yang cukup. Kemudian bandara memiliki sistem pemantauan yang lengkap dan seterusnya. Yang keempat, ada kualitas personal atau sumber daya manusia yang mengelola atau yang menyediakannya. Contohnya stasiun kereta api itu dioperasikan oleh puluhan tenaga terampil di bidangnya, personel yang bertugas di jalan tol telah teruji keterampilannya dan lain-lain gitu ya. Yang kelima, ada jaringan trayek dan ketetapan waktu operasi. Nah, contoh seluruh kawasan di suatu kota dilayani oleh trayek angkutan yang berbagai bentuk moda transportasi. Kereta api di stasiun tertentu sering terlambat gitu ya, pesawat tertentu berangkatnya selalu tepat waktu dan seterusnya. Ini menurut Salim tahun 2004 jadi untuk meninjau ulang dengan teknik pengukuran kinerjanya. Kinerja sistem transportasi itu ditinjau dari teknik pengukuran kinerja yang diadop oleh Salim 2004 gitu ya. Nah, dasar-dasar penyediaan layanan transportasi dalam sistem transportasi, yang pertama dia ada peningkatan kapasitas, ada perbaikan kondisi teknis, pengadaan peralatan penunjang, peningkatan mutu personel, dan perluasan jaringan trayek. Nah, hal ini nanti didasari oleh yang pertama prinsip manajerial, artinya penggunaan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi-fungsi manajerial, ada perencanaan, pendanaan, pemasaran, pengorganisasian atau strukturalisasi, keserasian hubungan dan pengawasan. Yang ketiga ada konsep manajerial, yaitu ada kualitas, biaya rendah, dan tepat waktu atau QCD. Nah, ini dasar penyediaan transportasi sesuai dengan manajemen ya. Ada kapasitas, perbaikan kondisi teknis, penyegaran pengadaan penunjang, peningkatan mutu personel, dan perluasan jaringan trayek. Nah, setiap penyedia layanan sistem transportasi dan apapun komponen sistem transportasi tersebut, semuanya harus mutlak mengacu pada prinsip-prinsip manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen dan konsep manajemen yaitu ada QCD. Apa itu QCD? Di mana Q adalah kualitas atau quality atau bermutu. Nah, quality ini menyakup pasukan, proses, dan keluaran. Jadi, kalau quality-nya bagus, satu penyedia jasanya memiliki kualitas atau kendaraan transportasinya bermutu, maka dari segi keluarannya juga mungkin akan lebih baik gitu ya. Kemudian C, cost atau biaya yang terjangkau. Jadi biaya transportasi yang memang bisa terjangkau
ya, tidak terlalu mahal tapi bisa digunakan orang banyak gitu ya, cost atau biaya. Yang kedua yang ketiga D adalah delivery, artinya tepat waktu dan cepat. Nah, ini dilihat dari segi tempat, lokasi, dan dari segi waktu saat melakukan perjalanan. Jadi ini konsep layanan penyedia layanan sistem transportasi adalah QCD, ada quality, cost, dan delivery atau tepat waktu. Nah, kalau semua ini sudah tercapai, maka nanti orang juga nanti berbondong-bondong untuk mengikuti untuk masuk ke sistem transportasi angkutan umum. Ya, contoh di Jakarta sudah ada banyak peningkatan untuk dari segi pelayanan, sistem transportasinya sudah diperbaiki, ya, dari segi quality, dari segi cost, biaya, dan delivery, ketepatan waktunya. Nah, manajemen lalu lintas atau manajemen sistem pergerakan, ya, dengan munculnya kebutuhan atau keinginan melakukan perjalanan, melakukan pergerakan yang didorong oleh kegiatan masyarakat yang menyebar secara spasial ke seluruh lokasi, dan kemunculan ini direspon dengan penyediaan sistem transportasi dari seluruh bentuk teknik transportasi. Nah, seketika itu juga timbul dan mengalirlah arus pergerakan yang wujudnya dalam transportasi adalah arus lalu lintas seluruh bentuk moda transportasi, seperti arus lalu lintas yang pertama, kendaraan di jalan raya. Nah, akibat dari terlalu banyak arus tinggi perjalanan, maka kendaraan jalan raya makin tinggi, kemudian kereta api di rel, kapal di sungai, danau, dan lintasan, kemudian penyeberangan atau di laut, ya, kemudian pesawat terbang di angkasa, dan kereta gantung di kabel. Nah, ini manajemen lintas atau manajemen sistem pergerakannya. Nah, apakah manajemen lalu lintas jalan raya itu? Nah, untuk manajemen lalu lintas jalan raya merupakan proses penerapan teknik pengelolaan dan pengaturan penggunaan ruas jalan raya. Titik temu dua ujung ruas jalan raya atau persimpangan, parkir, ruang pejalan kaki, ya, kemudian khusus di perkotaan, ya, kalau untuk ruang pejalan kaki, karena untuk di luar kota atau jalan penghubung antar kota biasanya tidak ada ruang untuk pejalan kaki. Kemudian agar terdapat keseimbangan antara jumlah pemakai arus lintas dan fasilitas yang tersedia tanpa menambah fasilitas yang baru yang sasarannya dapat direalisasikan dalam jangka pendek, misalnya kurang dari setahun misalnya, atau masalahnya dapat diatasi dalam waktu yang singkat. Jadi manajemen lalu lintas ini dia merupakan suatu teknik, ya, pengelolaan, ya, dimana dia bisa mengelola persimpangan, parkir, ruang pejalan kaki, ya. Ini masuknya nanti di manajemen lalu lintas masuknya, ya. Yang kedua ada sasaran penerapan. Nah, sasaran penerapan teknik manajemen lalu lintas jalan raya ini yang pertama dia mengatur, ya, dikeneruskan jalan raya perkotaan, ya, dimaksudkan untuk mencapai sasaran dalam waktu singkat, yaitu meliputi komponen sistem transportasi yang disediakan dan bentuk moda transportasi yang akan dijelaskan bagian di bawah ini, ya. Nah, misalkan ini yang dilakukan oleh non pemerintah, artinya oleh swasta. Nah, yang pertama usaha pemilik atau perseorangan, usaha milik kelompok organisasi atau swasta, dan usaha milik atau koperasi. Dia menyediakan sarana kendaraannya. Contoh misalkan, ya, yang kita ketahui sekarang angkutan umum online atau Gojek, ya, dia bentuknya milik perseorangan atau individu, kemudian milik organisasi atau koperasi. Kalau angkutan kota sekarang sudah masuk ke koperasi. Kalau usaha milik kelompok organisasi biasanya taksi, gitu, ya, bus, gitu, ya. Ini salah satu penyedia yang menyediakan sarana kendaraan, gitu, ya. Nah, sarana kendaraan yang di jalan raya itu biasanya ojek, yaitu sepeda motor individu, taksi mikrolet organisasi swasta, beca motor atau koperasi, misalnya, itu, ya, atau angkutan kota sekarang sudah masuk koperasi, ya, sekarang. Kemudian dari segi perairan itu ada perahu kecil secara individu, kemudian ada kapal penyeberangan misalkan organisasi swasta, dan kapal kecil penyeberangan sungai dan koperasi. Sedangkan udara
biasanya pesawat terbang milik maskapai swasta, domestik dan asing. Ini biasanya organisasi swasta. Nah, untuk taraf individu dan koperasi tidak ada karena memang mempunyai modal yang sangat kecil. Jadi memang untuk yang udara ini memerlukan suatu modal yang cukup besar gitu ya. Makanya dipegang oleh organisasi swasta biasanya. Penyedia sarana transportasi non pemerintah. Kemudian untuk pemerintah, ya penyedia jalannya yang mana usaha pemerintah pusat dan daerah, di mana dia menyediakan prasarana. Dia meliputi jalan, terminal, ya khusus jalan raya di luar tol. Ya, ini prasarananya di luar tol ya. Kalau jalan raya ke dalam kota. Kedua sarana yaitu kendaraannya. Yang ketiga sistem pengoperasian atau manajemennya. Ini yang kita bahas adalah sistem pengoperasian atau manajemennya, gitu ya. Nah, untuk prasarana dia pemerintah itu menyediakan jalan raya baja misalkan itu ya. Ya, seluruh jenis klasifikasi jalan raya maupun baja dan kelengkapannya, ya. Kemudian terminal jalan raya, perairan dan udara. Nah, seluruh jenis klasifikasi jenis terminal dan kelengkapannya. Nah, untuk sarana atau kendaraan alhamdulillah. Ya. Biasanya untuk jalan raya, misalnya dia ada bus milik BUMN, lokomotif kereta api, ya ada BUMN-nya, ada misalkan kereta api ya, Pelni gitu ya, kereta api. Kemudian perairan, Pelni, misalkannya udara, ada Garuda, misalkannya BUMN untuk sarananya kendaraan. Nah, untuk sistem pengoperasian manajemen itu merupakan perangkat keras atau operator. Kemudian untuk yang kedua ada perangkat lunak atau kebijakan, gitu ya. Itu yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan sistem transportasi, manajemen transportasi. Kalau non pemerintah dia sarana kendaraannya, kalau dia pemerintah dia mengadakan prasarana, sarana dan sistem pengoperasiannya. Teknik cara mengelolanya. Teknik mengelolanya yang pertama, cara yang dipakai dalam mengelola kendaraan di ruas jalan perkotaan antara lain ialah dengan mengatur atau mengendalikan. Yang pertama, harus perjalanan manusia dari lokasi pembangkit lalu lintas dalam skala waktu dan skala tempat. Yang kedua, pemilihan moda transportasi melalui sistem parkir dan tumpang. Kawasan penumpang. 3, parkir, penataan trayek dan terminal angkutan umum, serta penyediaan trotoar bagi pejalan kaki. Yang ketiga, pemilihan rute melalui pemberian informasi arah dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, pemakaian ruas jalan sesuai fungsinya melalui penggunaan sistem satu arah, jalur khusus pelarangan lewat bagi jenis kendaraan tertentu, operasi lalu lintas di persimpangan, itu titik temu dua ujung ruas jalan yang sebidang. Kemudian yang kelima, parkir kendaraan jalan raya, yaitu bermesin roda 2 dan 4. Kemudian yang keenam, faktor terkait keamanan lalu lintas, misalnya batasan kecepatan pada lokasi tertentu. Yang keenam, 7 ya, kondisi lingkungan melalui pengecekan emisi gas buang kendaraan bermotor. Nah, ini yang paling teknik yang untuk mengelola dari segi pengelolaan kendaraan di satu misalkan ruas jalan perkotaan. Ini ada beberapa teknik yang digunakan, mungkin sekarang masih digunakan untuk teknik penggunaan perkotaan jalan raya. Nah, prosedur dari tindakan atau teknik tadi. Yang pertama, proses penerapan teknik manajemen lintas jalan raya ini dapat dilalui dengan tahap sampai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi atau diagnosis permasalahan dan parameternya. Ya, jadi harus disurvei terlebih dahulu, diidentifikasi permasalahannya. Kedua, merumuskan jenis tindakan aksi teknik manajemen apa yang diterapkan. Ya, yang teknik yang ini ya, nanti diterapkannya yang seperti apa contohnya. Sesuai dengan identifikasi atau analisis permasalahan. Yang ketiga, memprediksi konsekuensi apa yang akan terjadi pada masa depan jika teknik tertentu diterapkan. Yang keempat, memilih berbagai alternatif teknik dengan membandingkan hasil prediksi dan konsekuensinya, gitu ya. Yang kelima, menerapkan alternatif yang diputuskan. Nah, yang keenam, mengeluarkan hasil evaluasinya. Ya, ini prosedur dalam penggunaan
beberapa teknik pengelolaan jalan raya di perkotaan, gitu ya. Setelah digunakan teknik tersebut, maka perlu adanya evaluasi dari hasil penggunaan teknik tersebut, gitu ya. Nah, untuk kurang ringkup di jalan raya ada beberapa manajemen ya. Yang pertama, manajemen persimpangan jalan raya. Nah, dalam manajemen persimpangan jalan raya ini ada namanya unsur manajemen prioritas, giliran, lampu lalu lintas pintar, gitu ya. Ada lampu lintas pintar itu artinya dia menyesuaikan dengan jumlah arus lalu lintasnya, ya. Itu dia untuk timing lampu merahnya itu nanti disesuaikan dengan jumlah arus kendaraan yang melewati persimpangan tersebut. Itu yang dimaksud dengan lampu lintas pintar. Kemudian lalu lintas pada ruas jalan, ya, ada ruas jalan yang mengalir arus atau arteri. Ya, yang kedua melengkapi ruas jalan dengan rambu petunjuk, memberi tanda pemisah arus media marka jalan atau pagar pada ruas badan jalan yang berbeda fungsinya. Kemudian menyediakan lajur khusus untuk kendaraan umum ya, berkapasitas angkutan besar seperti bus Transjakarta dan prioritas pada angkutan umum massal. Ya, kemudian khusus mengawasi kawasan bisnis, penerapan lajur pasang surut sesuai waktu jam sibuk pada ruas tersebut. Kemudian mengatur titik-titik pemberhentian atau halte, ya. Kemudian mengawasi ketentuan batas kecepatan minimum untuk lintas pada satu ruas jalan. Ini tekniknya. Kemudian manajemen parkir itu ada parkir sejajar, parkir miring, dan parkir tegak. Ini manajemen parkirnya. Nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Ya. Kemudian manajemen pejalan kaki. Nah, itu dia menyusuri jalan, memotong menyeberang jalan, dan memotong jalan di persimpangan. Nah, nanti ini ada mata kuliah khusus. Biasanya kalau di situ ada mata kuliah khusus, itu dia manajemen dan pengendalian lalu lintas. Ya, ini yang manajemen ini yang dipakai perencanaan atau planningnya nantinya. Ya. Kemudian dari ya itu ya. Mungkin cukup sampai di sini aja ya, sampai teknik dan pemerintah tentang pembukaan aja. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Ini tentang tadi manajemen sistem transportasi, pejalan transportasi, dan perkotaan ya. Pengelolaan teknik dan pengelolaan jalan raya di perkotaan ya. Dan prosedur untuk melakukan teknik tersebut. Ya, ini ruang lingkup perencanaan transportasinya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi tentang manajemen sistem transportasi ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.